Mhm. Jadi misalnya Pak, ketika sama-sama pembina golongan 4A, tapi yang satunya hanya ya sebagai staf biasa saja, terus yang satunya menjabat sebagai contohnya kepala dinas. Berarti kalau sekarang kan ada tunjangan kepala dinas, berarti bisa dikatakan nantinya semua akan masuk kepada gajinya Pak. Ya, jadi kalau ke depan itu tunjangan misalnya dia sebagai kepala dinas, tunjangannya masuk ke dalam gaji. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Star Channel. Nah, berikut penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara tentang perubahan skema dan formulasi baru gaji untuk PNS dan ASN di tahun 2021. Bisa disimpulkan, jika berubah dan disimpelkan baik jabatan, tunjangan, maka akan bertambah pula gaji yang akan kita terima atau bahkan bisa juga berkurang. Nah, bagaimana penjelasannya? Anda simak selengkapnya di Aku Star Channel. Namun bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel, informasi untuk masyarakat menengah ke bawah dan seputar gaji serta program pemerintah. Langsung simak penjelasan dari BKNRI. tetapi ini adalah simplifikasi dari penggajian. Kalau sebelumnya itu selain gaji pokok itu ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan kinerja, maka ke depan itu hanya terdiri dari gaji dan tunjangan. Gaji sendiri yang tadinya itu ada tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan itu masuk ke dalam komponen gaji, sementara kalau yang tunjangan ini nanti ke depan adalah tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Jadi penghasilan PNS itu hanya ada dua nanti ke depannya. Apa saja Pak dua itu? Itu gaji sama tunjangan. Kalau saat ini kan ada gaji, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kinerja. Nah, itu akan lebih disederhanakan lagi sehingga tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan itu masuk ke dalam komponen gaji. Jadi namanya gaji bukan tunjangan lagi. Berarti bisa dikatakan yang nanti akan diterima dalam bentuk tunjangan adalah tunjangan seperti apa Pak? Yang akan diterima adalah tunjangan kinerja yang itu berdasarkan dari pencapaian kinerja dari pegawai, dan tunjangan kemahalan yang ini akan dilihat dari indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Ya, kalau misalnya kita berkaca pada saat ini ada tunjangan ASN begitu yang bertugas di daerah terpencil atau mungkin yang perbatasan, apa itu juga masih akan menjadi salah satu tunjangan juga yang diberikan kepada ASN, Pak? Nah, itu kemungkinan nanti namanya tunjangan kemahalan. Jadi setiap daerah itu akan memiliki tunjangan kemahalan yang berbeda. Sementara tunjangan kinerja itu didasarkan dari kinerja yang dihasilkan oleh PNS tersebut. Makanya ke depan itu pangkat ini tidak gaji ini tidak berdasarkan pangkat, tetapi gaji ini didasarkan pada jabatan yang diemban oleh pegawai. Kalau sekarang kan misalnya pangkat dia pembina golongan 4A dengan masa kerja 20 tahun, ketika dia dipindahkan ke dalam jabatan lain, maka gajinya akan tetap sama. Ke depan, kalau dia dipindahkan ke dalam jabatan lain dengan harga jabatan yang berbeda, maka mereka akan menerima gaji yang berbeda, karena sekarang gaji itu tidak melekat pada pangkat ke depan ya, tidak melekat pada pangkat, tetapi melekat pada jabatan yang dipangkunya. Jadi misalnya Pak, ketika sama-sama pembina golongan 4A, tapi yang satunya hanya ya sebagai staf biasa saja, terus yang satunya menjabat sebagai contohnya kepala dinas. Berarti kalau sekarang kan ada tunjangan kepala dinas, berarti bisa dikatakan nantinya semua akan masuk kepada gajinya, Pak. Ya, jadi kalau ke depan itu tunjangan misalnya dia sebagai kepala dinas, tunjangannya masuk ke dalam gaji. Tapi
gaji ini bukan didasarkan kepada pangkat, tetapi dia menjabat apa gitu loh. Kalau dia hanya sebagai staf, tentunya grade-nya di dalam jabatan itu kecil, sehingga gajinya akan berbeda dengan misalnya dia menjabat sebagai kepala dinas. Ini yang dinamakan bahwa gaji itu bukan berdasarkan pada pangkat lagi, tetapi akan berdasarkan pada jabatan yang diemban oleh. Nah, itulah informasi yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa berguna bagi PNS atau ASN menjelang 2021. Nah, untuk Anda jangan lupa untuk selalu support dan dukung channel kami agar kami lebih semangat. Ada tulisan subscribe di bawah video, tekan, dan kemudian ada tanda lonceng, aktifkan ke semua. Jangan pelit ya. Itu juga mudah-mudahan jadi sedekah sosial saudara kepada Aku Star Channel, informasi tentang program pemerintah yang berkenaan langsung kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan gaji serta program-program pemerintah lainnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.